Kembali lagi di channelnya Putu Arbi. Kembali lagi guys, Asik. channelnya Putu Arbi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masa iya nonton aja nggak subscribe? Chucky Beat. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya kita bakal nge-review motor nih. Jadi kalian udah lihat sendiri, depan kalian ada salah satu motor modifikasi, dan kita juga udah berdiri langsung sama ownernya. Nah jadi mungkin kita bakal kenalan dulu sama ownernya nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih. Halo kawan-kawan, biasanya saya dipanggil Mang Speed. Mang Speed, oke. Jadi mungkin beberapa orang udah ada yang kenal. Jadi buat yang baru kenal, mungkin bisa langsung di follow Instagramnya. Nanti bakal saya langsung tempel di bawah. Nah, jadi mungkin bisa diceritain dulu nih buat motornya nih. Jadi motornya motor apa nih? Motor saya Vario 125. Oke, Vario 125 ya. Oke. Jadi buat konsep modifnya gimana nih? Konsep modifikasinya sih daily use. Daily use. Oke. Jadi di sini bisa kelihatan dari bannya nih. Jadi bannya lumayan besar juga pastinya, buat dipakai harian aman-aman aja nih. Jadi buat beberapa aksesorisnya juga di sini lebih condong ke tailuk-tailukan gitu. Jadi mungkin kita bakal bahas satu persatu. Jadi kita bakal bahas dulu dari bodinya dulu nih. Jadi buat decknya nih, decknya udah repaintan apa masih warna dari dealer nih? Udah repaint. Repaint, oke. Jadi bisa dibocorin nggak nih warna yang kayak gini, warnanya apa nih? Karena kan jarang juga nih ada yang pakai warna kayak gini. Ini sih saya makanya biru aqua. Biru aqua, oke. Jadi buat kalian yang mau ngecat sama kayak motor ini, jadi nama warnanya tuh biru aqua. Jadi bisa kalian tanyain aja langsung ke tukang cat andalan kalian. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke bagian aksesoris nih. Jadi sebelum lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi kita bakal bahas aksesorisnya dari bagian atas nih seperti biasa. Nah, jadi mungkin dari bagian depan dulu nih. Jadi dari visor nih. Jadi udah diisiin visor tambahan gitu nih ya. Ya, visor klik Thailand. Visor klik Thailand. Oke, jadi di sini emang udah karbon apa nge-karbon sendiri nih? Karbon sendiri. Karbon sendiri. Oke, jadi mungkin bisa dibocorin dulu dari harga visornya nih. Basic visornya harganya cuma 40 ribuan. BDP paling 50 ribuan. Oke, jadi bisa kalian totalin buat berapa biayanya di bagian visornya aja nih. Jadi kita lanjut lagi ke bagian spion nih. Spion sini saya pakai spion klik Thailand. Klik Thailand. Oke, jadi di sini yang model polos, nggak kayak yang model sekarang kan udah banyak yang keluar. Jadi yang model tutun isi karbon-karbonan gitu. Jadi sini yang model polos. Jadi buat harganya nih Harganya dulu 120. 120. Jadi kayaknya nih udah lumayan lama nih di Lama, modifnya. udah tahun. Oke, jadi masih tetap bertahan nih. Konsepnya tetap kayak gini. Tetap. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi. Jadi di bagian permasterannya nih. Master saya pakai Brembo DKT kopi ori berkode. Untuk harga dulu 750 master aja. Oke, jadi di sana baru master aja nih. Jadi buat warnanya agak-agak grey gitu ya, nggak black gitu. Jadi kita juga bakal bahas kayak biasa, kita perinci harganya satu-satu dari perintilannya nih. Jadi perintilannya juga lumayan banyak nih. Jadi dari tiangnya dulu nih. Yang tuton paling 40 ribuan. 40 ribuan nih buat tiang tutunnya. Jadi buat megang tabung minyak rimnya. Jadi buat tabungnya nih kayaknya beda lagi belinya nih. Oke, jadi buat tabungnya di sini pakai yang Nissin gitu. Jadi buat harganya berapaan nih? 50-an paling. 50 ribuan. Oke, jadi buat tabung sama masternya agak beda nih. Jadi tabungnya di sini Nissin, buat masternya Brembo nih. Nah, jadi ya tetap kelihatan ganteng sih. Asik. Bisa. Nah, jadi buat selangnya kayaknya udah diganti juga nih. Ya, selang di sini pakai extension merek aktif. Aktif. Oke, jadi buat harganya berapaan nih?
Dulu sih 100-an. 100 ribuan. Oke, jadi kayaknya lumayan lawas karena buat part-partnya lumayan mahal nih dari per masing-masing partnya. Jadi kita bakal lanjut lagi. Jadi di sini udah ditambahin busa handle juga nih. So handle 20 ribuan. 20 ribuan. Oke, jadi di sini pastinya warna hitam nih biar nggak cepet kotor nih. Karena motornya juga daily use. Nah, jadi buat di motor ini juga di beberapa bagian udah diganti bautnya pakai baut-baut probolan itu. Jadi bakal kita bahas di akhir video seperti biasa karena ya bisa kalian lihat dulu di bagian-bagian mananya aja yang udah diganti bautnya. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi ke bagian atas, masih ada voltmeter nih. Full meter pakai modis harganya 50-an. 50-an. Oke, jadi di sini yang satu fungsi nih ya. Fungsi. Oke, pastinya nih fungsi apa cuma ditempel aja nih? Fungsi dong bosku. Asik. Jadi di sini fungsional tetap nih dari part-partnya. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian gas spontan nih. Spontan merek KTC 2 kabel. KTC 2 kabel. Oke, jadi semua masih ori bawaan nih. Mungkin ada yang diganti dari selangnya, mungkin dari L-nya. Selangnya pakai selang ori bawaan motor. Oh, bawaan motor nih. Jadi emang Vario 125 emang 2 kabelnya. Ya. Oke, jadi di sini yang diambil cuma di bagian selongsongnya itu aja ya. Ya. Oke. Nah, jadi buat di bagian hand grip nih. Hand grip pakai Rizoma Rizoma. Oke, jadi sini yang warna black gitu apa agak grey-grey gitu? black. Black. Oke. Nah, jadi di sini model-model Rizoma jadi ya kayak zaman-zaman sekarang gitulah. Nah, jadi di sini juga udah ditambahin jalur stangnya nih. Jadi mungkin bisa diinfo nih. Kalau stang merek modis 50-an. 50-an. Oke, jadi di sini yang tutun gitu ya, biru sama kuning nih. Jadi buat di area atas sudah full komplit kita bahas semuanya. Jadi kita bakal lanjut ke bagian depan dulu dah nih. Jadi buat di area lampu nih ada yang diubah nggak nih? Enggak, masih ori. Masih ori semua bawaan dealer. Jadi kita bakal lanjut ke bagian depan nih, di bagian kaki-kaki. Jadi di sini lumayan ramai juga. Jadi mungkin kita bakal bahas dulu dari peleknya dulu dah nih. Jadi pelek masih pakai yang ori nih. Ori bawaan motor. Oke, tapi di repaint apa emang bawaannya kayak gini? Repaint gold RCB. Gold RCB. Nah, jadi buat kalian yang mau cari warna pelek kayak di motor ini, warnanya itu gold RCB. Nah, jadi buat biaya repaintnya kemarin berapaan? Ini karena repaint sendiri jatuhnya 150-an lah. Oke, 150-an. Jadi di sini lumayan banyak yang di repaintnya itu repaint sendiri, jadi nggak dibawa ke bengkel gitu. Jadi lumayan lah saving cost buat kalian yang mau modif. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke bagian bannya nih. Nah, jadi sini bannya lumayan gede-gede banget di depan sama belakang. Jadi bakal kita bahas satu-satu. Jadi di bagian depan dulu dah nih. Ban depan saya pakai Swallow Tanner ukuran 80/90. 80/90. Jadi buat harganya nih 250-an. 250-an per satu bijinya nih. Jadi buat di belakangnya Pakai Swallow Tanner juga ukuran 110/90. oke, 110/90. Nah, jadi biasanya kalian banyak tanya tentang ukuran ban. Jadi sekarang udah langsung dijawab sendiri sama ownernya. Nah, jadi buat yang di belakang harganya kurang lebih berapaan nih? 280-an lah. 280-an. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi ke part selanjutnya. Jadi di bagian bottomnya dulu dah nih. Dari bottom shock saya pakai dari Yoko Kopi RT Stag 7. Oke, jadi di sini pakai Yoko dari brand Yoko nih. Jadi kopi-kopi RT gitulah ala-ala Thailand. Nah, jadi buat harganya nih Harganya paling 250-an. 250-an. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi. Jadi di bagian piringan cakram nih. Pakai Brembo Kopi Rotor. Brembo Kopi Rotor. Oke. Nah, jadi buat harganya nih Dulu 250-an. 250-an. Nah, jadi bisa kalian bandingin sama harga-harga sekarang nih. Jadi ini ya bisa dibilang harga-harga pas baru-baru partnya keluar nih. Jadi masih lumayan mahal. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian kalipernya nih. Kaliper pakai Nissin monoblock. Nissin monoblock. Nah, jadi di sini yang warna silver gitu ya. Oke, jadi buat harganya nih kurang lebih berapaan? Dulu juga 350-an. 350-an nih. Nah, pasti buat kalian ngiranya harganya dinaikin, tapi ya emang harganya emang segituan zaman dulu. Nah, jadi di sini buat bracketnya nih tadi udah harga langsung sama kaliper apa beli pisah nih? Belum. Belum. Oke, jadi buat di bracketnya nih Bracket 100-an. 100 ribuan. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi. Jadi di bagian gearboxnya nih, gearbox kayaknya udah diganti juga nih. Gearbox saya pakai 2 karena biar nggak pakai busing-busingan lagi. Jadi di kiri kanan tuh isi ya? Ya, di custom. Oke. Oh, custom sendiri nih. Oke, jadi buat harganya plus customnya dah nih.
karena custom di rumah, paling gearbox beli 2 cuma 100 2 Serat- pasang. Oke, 100.000 2 pasang. Nah, jadi buat customnya berarti ngakal-ngakalin sendiri gitu di rumah. Asik. Jadi lumayan kreatif juga buat ownernya yang satu ini. Jadi di sini lumayan mencolok juga warnanya. Jadi di sini pilih warna merah gitu ya. Ya, Oke. Nah, jadi buat di bagian selang remnya nih. selang rem murah 50-an. Nah, jadi buat selang rem di sini agak beda gitu. Jadi biasanya kan yang pakai PSI gitu. Jadi di sini pakai yang mirip-mirip ala Hell gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini juga udah diisiin pemegangan selang remnya nih. Jadi bisa diinfoin nih berapaan harganya. Bukan selang rem dirakit, yang plastiknya 20, yang besinya 60-an. Oke, nah jadi kalian bisa lihat sendiri gimana rakitannya. Jadi di sini buat pemegangan ke bottomnya itu dia pakai yang besi, terus buat di pemegangan ke selangnya itu dia pakai yang plastik. Nah jadi ya kalau kalian sendiri di rumah ya tampil beda is the best bro, asik. Oke. Nah jadi kayaknya di bagian depan udah full semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut ke bagian tengah dulu dah nih. Kita lanjut ke bagian tengah nih. Jadi di sini lumayan ramai juga sih super tutonannya. Jadi di sini kita bakal bahas satu-satu nih. Jadi dongkrak dulu dah nih. Dongkrak pakai hang Thailand. Heng, oke. Jadi di sini udah sepaket gitu buat dongkrak tengah sama samping. Jadi buat harganya berapa nih? Dulu juga 550-an. 550. Oke, jadi masih awet juga nih kayaknya buat warnanya. Jadi pastinya karena dari merek Heng, pastinya lebih awet daripada yang merek sebelah lah. Stop it. Asik. Nah, jadi mungkin di bagian footstepnya nih Footstep murah 50-an. 50-an. Oke, jadi di sini juga bisa kelihatan dari warnanya juga agak-agak pudar, pastinya daily use. Dan juga di bagian kickstarternya Kickstarter 70-an. 70-an, pastinya di sini pakai Antuton juga. Dan juga di bagian belakang di paha remnya nih. Paha rem pakai hang. Oke, jadi di sini dari merek Heng dan pastinya di sini pakai yang Tuton juga. Nah, jadi kita bakal bahas lanjut lagi ke bagian sok nih. Jadi sok pakai dari mana nih? Sok pakai kopi KTC Extreme. Kopi KTC Extreme. Nah, jadi di sini warnanya ala-ala grey gitu ya. Ya. Oke, jadi di sini juga udah ditambahin peningginya juga. Jadi buat ukuran soknya nih berapaan nih? Ukuran standar. Ukuran standar berarti sekitar 310. 310-an. 310 tapi ditambahin peninggi soknya juga. Jadi lebih tinggi gitu di bagian belakang. Ya. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ke bagian belakang. Jadi buat di area CVT juga udah semua full kita bahas. Jadi buat di lampu belakang nih, ada yang diganti nggak nih? Lampu belakang rubah sean aja. Oke, jadi pakai yang gimana nih? LED-an gitu mungkin? LED warna merah. LED warna merah. Oke, jadi nanti bisa kalian lihat gimana buat nyalanya. Dan juga kita bakal lanjut lagi ke bagian kanan. Jadi di sini dari knalpotnya dulu dah. Knalpot nonim kopi WRC. No name kopi WRC. Oke, jadi buat cek soundnya seperti biasa bakal ada di akhir video. Jadi bisa kalian dengerin gimana suaranya. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau cari knalpot. Nah, jadi buat tamengnya kayaknya udah di list juga nih yang ala-ala tutun gitu nih. Jadi bisa diinfoin nggak harganya nih? Dari tameng knalpot listnya aja dulu sekitar 250. 250. Nah, jadi di sini baru listnya aja nih ya. Jadi buat covernya masih pakai cover orinya. Enggak, cover 125 yang old. 125 yang old. Oke. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri nanti penampakannya gimana di video. Dan juga kita lanjut lagi ke bagian cover radiator nih. Radiator sarang buaya 50-an. Asik, sarang buaya. Asik. Oke, nah jadi seperti biasa di sini pakai yang ala-ala sekarang lah. Jadi ya ala-ala sarang buaya nih kata ownernya, asik. Nah, jadi buat harganya nih kurang lebih berapaan? 50-an. 50-an. Oke, jadi di sini emang udah ada, pasti banyak yang jual buat Vario 125 kayak gini. Nah, jadi dan juga kita bakal bahas di baut-bautnya nih karena semua part aksesorisnya udah full kita bahas. Jadi buat bautnya di sini ngabisin berapa nih buat di area probolnya nih? Semua yang udah kepasang kita rangkum jadi satu aja sekarang. Paling nggak nyampe 2 juta kayaknya. Di bawah 2 jutaan. Jadi bisa kalian lihat nanti detailnya di mana-mana aja yang udah dipasangin baut-baut probol. Oke. Jadi masih di area radiator nih. Jadi kayaknya tutup radiatornya agak beda nih. Jadi ngastem sendiri apa gimana nih? Ya, untuk tutup radiator yang di atasnya ngastem sendiri. Oke, jadi pakai part mana nih? Pakai part modis sih. Modis. Oke, jadi ini kayak mirip-mirip tutup master gitu. Nah, itu dah. Ah, oke. Nah, jadi udah kelihatan banget kayak tutup master yang biasa dipakai di master standar gitu. Jadi
Buat next part, jadi tadi ada yang ketinggalan di bagian tengah. Jadi buat gantungan barangnya nih. Gantung barang pakai hang. Oke, jadi di sini tutun terus udah isi board probolnya juga. Jadi buat harganya nih 50-an. 50 ribuan. Oke. Nah, jadi mungkin jadi part terakhir yang bakal kita bahas di motor ini. Jadi di bagian kulit jok. Kulit jok pakai kopi X-Ride bahan yang bitek. Oke, kopi X-Ride. Jadi buat bahannya lumayan berkelas nih. Jadi di sini pakai MB-Tech nih. Jadi sekelas-kelas NMAX Sultan gitu. Jadi bahannya lumayan premium di sini. Jadi buat total biaya di joknya ngabisin berapa nih? Nggak nyampe 200 kayaknya. Jadi kurang lebih ya antara 200-an gitulah ya. Oke, nah jadi buat di bagian tengahnya juga kayaknya udah di detailing juga nih, diganti-ganti di bagian selangnya nih. Ya, selang hawa, selang filter semua dipakai serat. Oke, jadi yang serat-serat kuning gitu ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi buat di tengahnya tuh ngabisin berapa nih? Di tengah untuk selangnya aja paling 150-an. 150-an. Jadi ngabisinnya kurang lebih ada 1 meter. 2 meter. 2 meteran. Jadi di bagian tengahnya juga lumayan banyak leh. Banyak leh. Banyak juga nih ngabisinnya buat di bagian tengahnya. Jadi beberapa selang udah ada yang diganti. Jadi bisa kalian lihat sendiri nanti di video kayak gimana. Nah, jadi kayaknya sekian dulu buat video kali ini. Jadi semua part yang ada di motor ini udah full kita bahas dan udah kita bocorin juga dari harganya per masing-masing partnya. Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. Jadi terima kasih juga buat ownernya karena udah diizinin buat nge-review. Dan juga jangan lupa di follow Instagram dari ownernya, bakal saya tempel lagi di bawah. Dan buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang boleh saya review, jangan lupa di DM langsung ke Instagram saya khusus di bawah ini. Jangan malu-malu, langsung saya respon sendiri. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.